مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini suara di dalam jelas. Di dalam jelas. Insyaallah di sore hari yang berbahagia ini, di tengah rintikan hujan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama belajar, untuk sama-sama mempelajari dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kita lakukan ini karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ganti dari apa yang telah kita tinggalkan untuk menghadiri majelis ini. Tema kita di sore hari ini sebenarnya tema yang sangat penting sekali. Sebenarnya Masya Allah. Kita akan membahas terkait dengan fikih Ramadan sebagai persiapan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Karena kita sekarang sudah masuk dalam bulan Sya'ban. Tersisa mungkin kurang lebih 28 hari lagi kita akan menjumpai bulan suci Ramadan. Kita akan kedatangan tamu yang agung, tamu yang mulia. Yang kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Kata Rasulullah SAW, bahwasanya apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka dikunci dan para syaitan pun dibelenggu. Sehingga bulan Ramadan merupakan bulan yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat dinanti oleh para ahli ibadah. Bulan Ramadan merupakan bulan yang dicintai oleh orang-orang yang soleh, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bulan Ramadan ini merupakan bulan yang tidak disukai oleh para pelaku maksiat. Karena di bulan suci Ramadan segala kebaikan Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya. Dan di bulan suci Ramadan kemaksiatan itu semakin sulit untuk dikerjakan, meskipun tetap saja ada di antara manusia yang kemudian dia berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pula di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan karena mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah SAW, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Itu di antara bulan suci Ramadan, keutamaan-utamanya. Belum lagi di dalam bulan suci Ramadan terdapat satu malam yang lebih utama daripada 1000 malam.
Belum lagi di bulan suci Ramadan setiap harinya Allah Subhanahu wa taala membebaskan di antara hamba-hambanya dari api neraka. Belum lagi di bulan suci Ramadan bahwasanya di antara hamba-hambanya itu memiliki doa yang mustajab dan segudang keutamaan lainnya. Maka kita harus menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ini. Karena bulan suci Ramadan ini merupakan tamu yang agung, tamu yang istimewa. Bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Kemudian apa yang harus kita siapkan untuk kedatangan bulan suci Ramadan? Karena kita ini kalau bermajelis berarti kalau normalnya mungkin 3 pertemuan lagi atau 4 pertemuan lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Apa yang harus kita persiapkan? Maka diantaranya yang pertama, persiapan yang pertama adalah untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Dan ini pula merupakan kebiasaan mereka para ulama salaf ketika mereka menunggu kehadiran bulan suci Ramadan. Sebagaimana dibawakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, sebagian salaf mereka berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan. Di antara mereka salaf mereka berdoa sebelum kedatangan bulan suci Ramadan, Allahumma ya Allah, sallimni ila Ramadan. Perjumpakanlah aku dengan bulan suci Ramadan. Antarkanlah aku kepada bulan suci Ramadan. Pertemukanlah aku dengan bulan suci Ramadan. Wa sallim li Ramadan. Dan perjumpakanlah Ramadan kepadaku. Dan pertemukanlah Ramadan kepadaku. Dan antarkanlah Ramadan kepadaku. Ini di antara doa para ulama salaf. Bahkan sebagian para ulama salaf sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali ini, bahwa 6 bulan sebelum kedatangan bulan suci Ramadan mereka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Dan 6 bulan setelah berlalunya bulan Ramadan, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala menerima amalan mereka saat bulan suci Ramadan. Ini mereka para ulama salaf. Di antara mereka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dengan doa yang barusan kita dengarkan tadi. Karena yang namanya bulan suci Ramadan ini dia pasti akan datang. Tiap tahunnya dia pasti akan datang. Yang namanya bulan suci Ramadan pasti akan datang. Hanya saja permasalahannya bukan apakah bulan suci Ramadan itu datang atau tidak, karena yang namanya bulan suci Ramadan pasti akan datang tiap tahunnya. Yang menjadi masalah adalah apakah kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan tersebut atau tidak. Bulan suci Ramadan pasti datang tiap tahunnya, namun belum tentu kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Sehingga para ulama salaf mereka berdoa dengan doa yang sangat indah, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, antarkanlah aku kepada bulan suci Ramadan. Pertemukanlah aku dengan bulan suci Ramadan. Wa sallim li Ramadan. Dan pertemukanlah bulan Ramadan kepadaku. Karena yang namanya Ramadan datang tiap tahun, namun belum tentu kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Maka ini persiapan bekal pertama yang harus kita siapkan untuk kedatangan bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan pasti datang. Adapun kita yang belum tentu bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala berkata bahwasanya Allahi, sungguh demi Allah, lau qila li ahlil kubur tamannau, kalau seandainya dikatakan kepada para penghuni kubur saat ini, tamannau, berangan-anganlah kalian, maka dikatakanlah tamannau yauman min Ramadan. Maka niscaya mereka para penghuni kubur kalau disuruh untuk berangan-angan, kalau disuruh untuk meminta, maka niscaya mereka akan berangan-angan agar kiranya mereka bisa mendapati 1 hari saja di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena 1 hari di bulan suci Ramadan yang dimanfaatkan kalau oleh mereka itu, maka niscaya itu bisa menjadi cahaya di dalam kuburannya. Oleh karenanya para ulama salaf mereka bersungguh-sungguh untuk berdoa agar bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan, karena saking banyaknya keutamaan di dalam bulan suci Ramadan tersebut. Itu diantara yang pertama yang kita siapkan bekalnya. Kemudian di antara bekal yang tidak kalah pentingnya adalah, dan ini merupakan inti dari pembahasan kita sampai nanti di akhir itu menjelang bulan suci Ramadan, adalah mempersiapkan diri untuk mengilmui terkait dengan apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Inilah yang akan kita pelajari, inilah yang akan kita persiapkan di hari-hari ini sebelum kedatangan bulan suci Ramadan. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala pernah berkata, man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslihu. Bahwasanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala mengatakan, man abadallaha bi ghairi ilmin, siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu, kana ma yufsidu aktsara mimma yuslihu,
yuslihu, maka apa yang dirusaknya itu jauh lebih besar daripada apa yang hendak diperbaikinya. Maka yang dirusaknya itu jauh lebih besar daripada apa yang diperbaikinya. Ini akibat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu. Maka lewat ucapan seorang alim besar Umar bin Abdul Aziz yang mulia ini, maka di antara bekal yang tidak kalah pentingnya untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan adalah dengan bekal ilmu. Apa yang harus kita ilmui terkait dengan bulan suci Ramadan? Karena nanti di bulan suci Ramadan kita akan banyak beribadah di dalamnya. Dan di dalam bulan suci Ramadan terdapat kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk kita. Baik, oleh karenanya perlu untuk menyiapkan bekal guna perjumpaan dengan bulan suci Ramadan. Di antara kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita di bulan suci Ramadan, sebagaimana telah kita ketahui, adalah berpuasa Ramadan. Berpuasa Ramadan. Sehingga kita perlu untuk mengilmui terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, terutama dalam hal puasanya di bulan suci Ramadan tersebut. Pertama, kita akan membahas terkait dengan wajibnya berpuasa di bulan suci Ramadan, sebagaimana yang biasa kita kerjakan tiap tahunnya di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ini merupakan di antara dalil dari sekian banyak dalil tentang wajibnya berpuasa di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi seorang hamba yang bertakwa, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa." Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan dengan kalimatnya kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua dari hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan akan wajibnya berpuasa di bulan suci Ramadan. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin," bahwasanya Islam ini dibangun di atas 5 pilar. Islam ini dibangun di atas 5 perkara. Islam ini dibangun di atas 5 tiang. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama, 2 kalimat syahadat. Wa iqamis shalah, dan rukun yang kedua adalah menegakkan salat. Wa ita'iz zakat, mengeluarkan zakat, menunaikan zakat, membayar zakat. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Wa hajjil bait, dan berhaji di Baitullah, di Mekah Al-Mukarramah. Baik, ini merupakan dalil yang menunjukkan akan wajibnya berpuasa di bulan suci Ramadan. Dalil tentang rukun Islam yang 5, yang mana Rasulullah SAW menyebutkan di dalam rukun Islam yang 5 ini perintah terkait dengan puasa di bulan suci Ramadan. Maka cukuplah 2 dalil ini di antara dalil-dalil yang sangat banyak sekali yang menunjukkan kepada kita akan wajibnya berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka itu pembahasan yang pertama, dalil akan wajibnya berpuasa di bulan suci Ramadan. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya sebagai bekal kita guna perjumpaan dengan bulan suci Ramadan, dan ini merupakan pembahasan kita, yaitu kita akan membahas terkait dengan syarat puasa. Tadi dalil terkait dengan wajibnya puasa, sehingga kita tahu ketika kita melakukan, ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian ada yang bertanya kepada kita, mengapa kau berpuasa di bulan suci Ramadan? Kita katakan bahwasanya Allah telah wajibkan kita berpuasa. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Mana dalilnya? Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah SAW. Sehingga tatkala kita berpuasa bukan karena ikut-ikutan manusia, namun kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian pembahasan berikutnya terkait dengan syarat puasa. Kalau tadi wajibnya puasa, sekarang syarat puasa. Syarat yang pertama agar puasa yang kita kerjakan ini sah adalah, yang pertama adalah Islam. Syarat yang pertama adalah Islam. Dan pembahasan kita ini
penekanannya ada dalam pembahasan atau cabang dari syarat-syarat yang akan kita sebutkan. Jadi pembahasan kita bukan hanya sekedar poin-poin, misalkan syarat puasa ada sekian, ini, bukan itu pembahasan kita. Tapi pembahasan intinya adalah pada penjelasan terkait dengan poin-poin tersebut. Karena nanti poin-poin tersebut memiliki beberapa perincian di dalamnya yang mesti untuk dipahami. Baik, syarat puasa yang pertama adalah Islam. Islam ini dikatakan oleh para ulama, Islam ini merupakan syarat sah puasa dan syarat wajib puasa. Islam merupakan syarat sah puasa dan syarat wajib puasa. Seorang muslim yang beragama Islam wajib untuk berpuasa. Dan kalau seorang muslim yang beragama Islam ini berpuasa, maka puasanya sah. Itu yang dimaksud dengan syarat sah puasa dan syarat wajib puasa. Kepada siapa diwajibkannya puasa? Jawabannya kepada seorang muslim, kepada seorang yang beragama Islam. Kemudian, kalau ada orang Islam, kalau ada seorang muslim yang berpuasa, sah tidak puasanya? Jawabannya sah. Maka Islam merupakan syarat sah puasa dan syarat wajib puasa. Islam. Maka dari sini, yang namanya puasa tidak diwajibkan kepada mereka yang kafir. Maka puasa tidak wajib bagi orang kafir, dan puasanya orang kafir tidak sah. Dari sini, maka syarat yang pertama adalah Islam, syarat sah puasa dan syarat wajib puasa. Kepada siapa diwajibkannya puasa? Kepada seorang muslim. Kalau ada seorang muslim yang berpuasa maka sah? Jawabannya sah. Ini yang disebut dengan syarat sah dan syarat wajib. Kalau begitu, kalau ada seorang kafir yang berpuasa berarti tidak sah? Benar. Kalau begitu, yang namanya kafir tidak wajib berpuasa? Ya benar. Sampai sini paham kan? Insya Allah. Pertama itu Islam dulu. Berarti kalau begitu orang kafir tidak wajib berpuasa? Benar. Kalau begitu, kalau ada orang kafir yang berpuasa, sah tidak? Jawabannya tidak sah. Sekarang pertanyaannya, tadi dikatakan orang kafir tidak wajib berpuasa. Orang kafir tidak wajib berpuasa. Kok enak sekali orang kafir tidak wajib berpuasa, sedangkan kita wajib berpuasa. Kita seorang muslim wajib berpuasa. Kalau kita tidak berpuasa berdosa tidak? Kita wajib berpuasa. Kalau kita tidak berpuasa, datang bulan suci Ramadan, datang kewajiban puasa kepada kita, kita tidak berpuasa, sengaja tidak berpuasa, berdosa tidak? Jawabannya berdosa, karena Allah mewajibkan kita untuk berpuasa. Ketika kita tidak berpuasa, maka kita berdosa, diancam dengan api neraka. Sekarang bagaimana dengan orang kafir? Orang kafir tidak wajib berpuasa. Kok enak sekali orang kafir tidak wajib berpuasa. Sekarang kalau begitu orang kafir berarti tidak dosa. Maka jawabannya, yang dimaksud tidak wajib di sini adalah, dan ini mesti sudah dipahami dengan baik. Orang kafir tidak wajib berpuasa di bulan suci Ramadan. Apa maknanya? Maknanya bahwasanya seorang kafir tidak dituntut untuk mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan di dunia. Tidak dituntut untuk mengerjakan puasa. Namun nanti di akhirat mereka akan diazab, akan disiksa karena mereka tidak berpuasa saat di dunia. Loh kok bisa? Tidak wajib tapi nanti di sana dituntut. Mereka nanti akan disiksa. Jawabannya iya, karena mereka mampu untuk mengerjakan puasa di dunia, namun mereka tidak mau mengerjakannya. Apa maksud mampu itu? Jawabannya mereka mampu untuk masuk Islam terlebih dahulu, kemudian baru berpuasa. Karena seorang muslim diwajibkan berpuasa. Mereka kafir yang kalau mereka itu berpuasa maka puasanya tidak sah. Sehingga di dunia makna dari orang kafir tidak wajib berpuasa adalah di dunia mereka tidak dituntut untuk mengerjakan puasa. Kalau begitu mereka aman dari dosa? Jawabannya tidak. Mereka akan disiksa nanti di akhirat karena mereka tidak mau berpuasa saat di dunia. Kenapa? Karena mereka mampu untuk mengerjakan puasa di dunia. Apa maksud mampu di sini? Karena mereka itu bisa untuk masuk Islam terlebih dahulu kemudian baru berpuasa. Namun mereka tidak melakukannya. Sehingga ini makna bahwasanya mereka tidak wajib berpuasa di dunia. Apa maknanya? Bukan berarti mereka aman dari dosa, tidak. Tapi mereka nanti akan disiksa juga karena mereka tidak mau berpuasa di dunia saat ini. Padahal mereka mampu. Mampu dalam artian bukan menahan diri dari haus dan lapar, bukan. Mereka mampu untuk masuk Islam terlebih dahulu kemudian baru berpuasa. Ini yang pertama, bahwa syarat puasa adalah Islam. Islam merupakan syarat sah dan syarat wajib. Seorang muslim wajib berpuasa tatkala datang bulan suci Ramadan, dan puasanya seorang muslim sah tatkala dia mengerjakan puasa tersebut dengan baik dan benar. Kalau begitu orang kafir tidak wajib berpuasa? Ya benar, tidak wajib berpuasa. Apakah
tidak wajib berpuasanya mereka berarti mereka aman dari dosa? Jawabannya tidak. Makna tidak wajib berpuasa adalah mereka tidak dituntut di dunia untuk mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan. Namun di akhirat mereka akan disiksa karena tidak mengerjakan puasa di dunia. Loh, kok bisa? Ya, karena mereka mampu untuk masuk Islam terlebih dahulu, tapi mereka tidak mau untuk masuk Islam terlebih dahulu. Dan yang kedua, bahwasanya puasa yang dikerjakan oleh mereka orang kafir, kalau seandainya mereka ada yang mengerjakan puasa, maka puasanya tidak sah. Yang pertama. Kemudian dari masalah ini, syarat yang pertama ini, yaitu muslim yang beragama Islam, ada beberapa cabang yang harus kita pahami. Tadi dikatakan kalau begitu orang kafir tidak wajib berpuasa, dan kalaupun berpuasa tidak sah. Yang namanya kafir itu ada dua bentuknya. Yang namanya kafir ada dua bentuknya. Ada kafir asli, ada kafir murtad. Yang namanya kafir itu ada dua bentuknya, kafir asli dan kafir murtad. Dua-duanya tidak wajib berpuasa, dan dua-duanya kalaupun berpuasa tidak sah puasanya. Tapi di sana ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan puasa bagi mereka berdua. Apa itu kafir asli? Apa itu kafir murtad? Kafir asli adalah kafir yang memang dari kecil mereka terlahir di keluarga kafir dan sampai besar mereka tetap dalam keadaan kafir. Itulah kafir asli. Adapun kafir murtad adalah yang dahulunya seorang muslim kemudian dia keluar dari Islam, kemudian dia menjadi kafir, maka dia kafir murtad. Baik, sekarang masalahnya, kalau ada kafir asli, dia telah balik dan dia masuk Islam, kemudian dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan, wajib tidak dia berpuasa? Kafir asli, kemudian dia masuk Islam di bulan Sya'ban misalkan. Kalau begitu dia bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dan ketika bulan suci Ramadan datang, kemudian orang kafir asli yang masuk Islam ini, mu'alaf ini, dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka wajibkah si mu'alaf ini untuk berpuasa di bulan suci Ramadan? Jawabannya wajib, karena dia sudah sebagai seorang muslim, wajib berpuasa di bulan suci Ramadan. Itu yang pertama. Kalau ada kafir asli masuk Islam sebelum datangnya bulan suci Ramadan, apakah tatkala dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan dia wajib untuk berpuasa? Jawabannya wajib, karena dia sudah muslim. Kemudian yang kedua, kafir asli, masih kafir asli. Ada kafir asli, kemudian dia masuk Islam di bulan Ramadan. Misalkan di malam Ramadan yang ketiga, orang kafir ini dia masuk Islam. Di malam yang ketiga bulan suci Ramadan, setelah selesai tarawih, orang kafir ini dia mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Orang kafir ini berarti dia seorang mu'allaf. Apakah besoknya dia wajib berpuasa? Jawabannya dia wajib berpuasa karena dia sudah sebagai seorang muslim. Kemudian masalahnya, 3 hari Ramadan yang kemarin itu wajibkah untuk diqadha atau tidak? 3 hari yang lalu. Jawabannya orang kafir asli tidak perlu untuk mengqadha 3 hari yang terlewatnya. Jangankan 3 hari yang terlewat, selama dia menjadi seorang kafir, tatkala dia melewati Ramadan tiap tahunnya, maka Ramadan demi Ramadan yang dilewati dalam keadaan kafir ini, maka tidak perlu untuk diqadha, tidak wajib untuk diqadha kalau kafir asli. Sehingga tatkala dia masuk Islam di hari yang ketiga, di hari yang kelima, maka dia tidak perlu untuk mengqadha 3 hari pertama Ramadannya atau 5 hari pertama Ramadannya. Tinggal dia melanjutkan puasa di sisa bulan Ramadan yang tersisa. Ini kafir asli. Ini kafir asli. Permasalahan berikutnya itu masalah yang kedua terkait dengan kafir asli. Kemudian kafir asli, dia masuk Islam. Kalau tadi masuk Islamnya di malam bulan suci Ramadan, sekarang kafir asli, dia masuk Islam di siang hari bulan Ramadan. Kafir asli, dia masuk Islam di siang hari bulan Ramadan. Dari subuh dia belum makan apa-apa, belum minum apa-apa. Kemudian pukul 8 pagi dia masuk Islam. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di bulan suci Ramadan, di hari yang kedua. Misalkan di hari yang kedua, orang kafir asli ini dia masuk Islam, mu'alaf. Kemudian permasalahannya, apakah dia wajib mengqadha 1 hari yang terlewatnya itu? Jawabannya tidak wajib untuk mengqadhanya. Sekarang di hari yang kedua Ramadan dia masuk Islam di pagi harinya. Apa yang harus dilakukan? Pertama, apakah dia kemudian berpuasa di hari itu karena sebelumnya dia belum makan dan dia mulai dari pagi? Ataukah dia tidak perlu berpuasa? Kemudian nanti di luar Ramadan dia mengganti hari keduanya itu karena dia masuk di pertengahan, di siang hari Ramadan. Maka para ulama mengatakan bahwasanya untuk orang kafir semacam ini yang dia masuk Islam di pagi hari bulan suci Ramadan, maka pertama dia tidak wajib berpuasa di hari itu. Dia tidak wajib berpuasa di hari itu. Boleh baginya 2 hal. Pertama,
boleh baginya untuk menahan diri dari makan dan minum setelah itu hingga nanti maghrib. Atau yang kedua, boleh baginya untuk makan dan minum, tapi tidak di hadapan orang yang sedang berpuasa. Itu yang pertama. Jadi kafir asli ini, apabila dia masuk Islam di hari yang kedua di pagi hari bulan suci Ramadan, maka dia tidak perlu untuk berpuasa di hari itu. Kalau tidak perlu berpuasa, apa yang harus dilakukan? Apakah dia harus ikut menahan diri dari makan dan minum hingga datangnya maghrib? Jawabannya, kalau dia mau, dia boleh menahan diri dari makan dan minum hingga datangnya maghrib. Dan kalaupun dia tidak ingin, maka boleh baginya untuk berbuka, boleh makan dan minum, tapi tidak di hadapan orang yang sedang berpuasa. Itu yang pertama yang harus dilakukan. Kemudian berikutnya, apakah dia wajib mengganti hari ini? Apakah dia perlu untuk mengqadha harinya ini? Karena di hari yang kedua, dia telah masuk Islam. Berarti dia telah terkena beban kewajiban untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka para ulama mengatakan untuk kafir asli, kalau keadaannya semacam ini, maka dia tidak perlu untuk mengqadha. Pertama, dia tidak perlu untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, dia tidak perlu untuk mengqadha. Kenapa? Karena dia masuk di awal Ramadan, di hari awalnya itu, yang mana Ramadan itu dimulainya dari terbitnya fajar, dia ditandai dengan azan subuh berkumandang. Dia masuk di hari puasanya itu dalam kondisi dia dalam keadaan kafir, dan orang kafir tidak wajib berpuasa. Sehingga tatkala dia masuk Islam di pertengahan hari Ramadan, maka dia tidak perlu berpuasa di hari itu, dan dia tidak perlu untuk mengqadhanya. Baik, ini masalah yang ketiga dari permasalahan keadaan si kafir asli yang masuk Islam. Ya, dipahami tidak? Yang tidak mencatat nanti hati-hati. Nanti ada rekamannya, nanti bisa dilihat. Jadi itu permasalahannya diantaranya. Ada 3 permasalahan yang kita sebutkan di majelis ini. Pertama, kalau kafir asli ini masuk Islam sebelum datangnya bulan suci Ramadan, maka dia wajib berpuasa di bulan suci Ramadan dan kalau berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, kalau ada kafir asli masuk Islam saat bulan Ramadan tapi di malam hari bulan Ramadan, di malam yang kelima bulan Ramadan, maka apa yang harus dilakukannya? Pertama, dia wajib berpuasa besok paginya, dan yang kedua, dia tidak perlu untuk mengqadha hari-hari yang telah berlalunya dari tidak puasanya tersebut. Itu yang kedua, masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, bagaimana kalau kafir asli itu dia masuk Islam saat siang hari bulan suci Ramadan? Maka jawabannya pertama, dia tidak perlu berpuasa di hari itu karena dia sudah melalui awal puasa Ramadan itu dalam keadaan kafir. Kemudian dia masuk Islam pukul 7 atau pukul 8, sehingga dia tidak perlu untuk berpuasa di hari itu. Boleh baginya dua hal, boleh baginya untuk menahan diri dari makan dan minum hingga maghrib, atau boleh baginya untuk makan dan minum berbuka, tapi tidak di hadapan orang sedang berpuasa. Apa yang harus dilakukan? Apakah dia wajib untuk mengqadha harinya itu? Karena setengah perjalanan dalam keadaan kafir dan setengah sisanya dia sudah dalam keadaan muslim, yang mana muslim wajib berpuasa. Jawabannya khusus untuk kafir asli tidak wajib untuk mengqadhanya. Untuk kafir asli tidak wajib untuk mengqadhanya. Selesai permasalahan tentang kafir asli apabila dia masuk Islam. Sekarang masalahnya, bagaimana kalau kafir murtad? Kafir murtad, seorang yang berusia 20 tahun misalkan, dia mengerjakan sholat, berpuasa, dan lain sebagainya. Ketika usia 20 tahun, dia murtad, keluar dari Islam. Kemudian, dia melewati hari-hari yang tersebut dalam keadaan kafir, murtad, selama 5 tahun. Selama 5 tahun dia murtad, berarti berapa Ramadan yang dilewat? 7 atau 9? Berapa Ramadan yang dilewat? Umur 20 dia murtad. 25 tahun dia masuk Islam lagi, berarti dia murtad selama 5 tahun. Berarti berapa Ramadan yang dilewat? 7 atau 9? Berapa kira-kira? 7 atau 9 Ramadan yang dilewatnya selama 5 tahun dia murtad. Berapa kira-kira? Jawabannya 5 Ramadan yang dilewat, karena dia murtadnya 5 tahun. Kan Ramadan kan setahun sekali. Baik, berarti ada 5 Ramadan yang dilewat. Ada 5 Ramadan yang dilewat. Usia 25 tahun, seorang murtad ini di bulan Sya'ban dia masuk Islam. Dia masuk Islam di bulan ini, Sya'ban. Apakah dia wajib untuk berpuasa bulan Ramadan depan? Jawabannya orang yang murtad sama seperti orang kafir asli tadi. Kalau dia belum berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka tatkala berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka dia wajib untuk berpuasa. Pertanyaannya, bagaimana dengan puasa yang ditinggalkannya dalam keadaan murtadnya selama 5 Ramadan itu? Selama 5 Ramadan itu. Kalau kafir asli dia tidak perlu mengqadha, tidak perlu mengganti.
puasa-puasa yang ditinggalkannya dalam keadaan kafir. Sekarang kafir murtad bagaimana? Jawabannya khusus kafir murtad, maka dia wajib untuk mengganti, untuk mengqadha puasa yang ditinggalkannya dalam keadaan murtadnya. Ini pendapat mayoritas para ulama. Meskipun sebagian para ulama mengatakan bahwasanya tidak perlu mengqadha, tapi mayoritas ulama mereka mengatakan bahwasanya khusus kafir murtad ini karena dia telah meninggalkan 5 Ramadan berturut-turut dalam keadaan murtadnya, maka dia wajib untuk mengqadha puasanya tersebut. Untuk mengganti, untuk mengqadha puasa yang ditinggalkannya dalam keadaan murtadnya. Kalau dia murtad 5 tahun, maka 5 kali Ramadan dia wajib untuk menggantinya dengan cara dicicil. Tidak perlu dia terburu-buru. Yang penting ada niat, ada usaha untuk menggantinya, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni. Sekalipun dia tidak tuntas hutangnya, misalkan dia baru bayar sekali kemudian wafat, insya Allah Allah akan ampuni karena sudah melihat kesungguhannya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kafir murtad tatkala dia masuk Islam sebelum datangnya bulan suci Ramadan, maka tatkala dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dia wajib berpuasa. Kemudian yang kedua, dia wajib mengqadha puasa-puasa yang telah ditinggalkannya dalam keadaan murtad. Sebanyak apapun yang ditinggalkannya maka wajib untuk diganti. Sebanyak itu pula. Wah, terlalu banyak, berat misalkan, tidak mengapa dicicil. Kalau misalkan mati dalam keadaan hutangnya belum terpenuhi semua bagaimana? Insya Allah Allah akan ampuni karena Allah Subhanahu Wa Taala melihat kesungguhan kita. Baik, itu kafir murtad yang dia masuk Islam sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Sekarang, bagaimana kalau kafir murtad itu? Kalau kafir murtad itu dia masuk Islam saat bulan suci Ramadan, sama masalahnya seperti orang kafir asli tadi. Baik, yang kedua, kafir murtad dia masuk Islam lagi di malam hari bulan suci Ramadan, di malam hari yang kedua. Di malam yang kedua dia masuk Islam. Berarti malam hari yang pertama Ramadan dia tidak berpuasa karena dia masih murtad. Kemudian pas malam kedua, besok paginya itu puasa yang kedua, di malamnya itu malam yang keduanya dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Maka apa yang harus dilakukan? Apakah dia wajib untuk berpuasa di hari esok? Jawabannya wajib. Kafir murtad wajib berpuasa sama seperti kafir asli. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah kafir murtad ini wajib untuk mengganti hari yang pertama yang ditinggalkannya karena dia masih dalam keadaan murtad? Kalau kafir asli dia tidak perlu untuk mengqadha hari yang pertama itu. Tapi kafir murtad dia wajib untuk mengqadha hari pertama puasanya itu dalam keadaan murtadnya. Plus dia pun harus mengganti puasa selama dia murtadnya. Jadi itu, pokoknya ibadah yang ditinggalkan selama murtadnya dari kewajiban-kewajiban itu perlu diganti. Kalau misalkan dia masuk di hari yang kedua, hari yang pertama Ramadan dia tidak berpuasa, maka hari yang pertama Ramadan itu wajib diganti. Kalau kafir asli dia tidak perlu berganti. Kalau kafir asli tinggal melanjutkan. Tapi kalau kafir murtad dia perlu mengganti hari-hari sebelumnya. Selama dia meninggalkan Ramadan, selama dia meninggalkan kewajiban puasa di bulan Ramadan, maka dia perlu untuk menggantinya. Itu kafir murtad. Kemudian berikutnya, kafir murtad. Bagaimana kalau kafir murtad ini dia masuk Islam di siang hari bulan suci Ramadan, sama seperti kafir asli. Hari kedua bulan suci Ramadan, hari kedua puasa, kemudian kafir murtad ini dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di waktu paginya. Apa yang harus dilakukan oleh kafir murtad ini? Apa yang harus dilakukan oleh kafir murtad ini? Apakah dia berpuasa? Apakah dia berpuasa atau bagaimana? Maka jawabannya kafir murtad ini dia kalaupun berpuasa maka puasanya tidak sah karena dia telah melewati hari atau dia telah melewati awal Ramadan, awal puasanya itu dalam keadaan kafir. Kemudian dia masuk Islam pukul 7 atau pukul 8 pagi. Berarti saat dia sebelum mulai hari pertama puasa yaitu dengan terbitnya fajar ditandai dengan azan subuh dia masih kafir. Sehingga belum ada kewajiban, kalaupun dia kerjakan maka tidak sah. Maka orang yang murtad yang masuk Islam pukul 7 atau pukul 8 pagi atau di siang hari atau di sore hari, di hari puasa, di hari Ramadan, di hari kaum muslimin berpuasa, maka pertama dia tidak wajib berpuasa. Dia tidak wajib berpuasa. Apa yang harus dilakukan? Dia wajib untuk menahan diri hingga maghrib tiba. Ini bedanya antara kafir asli dengan kafir murtad. Kalau kafir asli dia tidak perlu baginya untuk berpuasa. Dan boleh baginya untuk berbuka. Kalau kafir murtad dia mesti untuk menahan diri dari makan dan minum hingga maghrib nanti. Itu bedanya. Kemudian yang kedua, kafir murtad dia wajib untuk mengqadha harinya yang ini. Hari yang kedua di bulan Ramadan dia masuk Islam di siang hari. Kalau kafir asli
tidak perlu mengganti hari yang kedua ini. Tapi kafir murtad dia perlu untuk mengganti. Sekalipun dia masuk di awal puasa dalam keadaan kafir murtad, kemudian di pertengahannya dia masuk Islam kembali. Nah, itu diantara perbedaannya dengan kafir asli. Kalau kafir murtad dia masuk Islam, maka pertama dia harus menahan makan dan minum sampai maghrib nanti. Dan yang kedua, dia mesti mengganti harinya itu. Mesti mengganti harinya tersebut. Dia perlu qadha. Kalau kafir asli, dia tidak perlu qadha. Jadi enakan mana? Enak kafir asli atau kafir murtad kira-kira? Kalau kafir asli enak, tidak perlu qadha. Kafir asli tinggal kasih pilihan. Pengen menahan diri dari makan dan minum, silakan. Pengen berbuka pun, pengen makan dan minum, silakan. Tapi jangan dari depan orang berpuasa. Kalau kafir murtad, pertama dia harus menahan dari makan dan minum sampai nanti maghrib. Masuk Islam pukul 8 pagi, dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian dia harus menahan diri dari makan dan minum sampai maghrib. Yang kedua, kalau kafir murtad mesti mengganti harinya ini. Jadi enakan mana? Kafir asli atau kafir murtad? Jawabannya enakan dari awal sudah muslim, tidak berubah menjadi kafir dan murtad. Baik. Nah, ini permasalahan terkait dengan syarat yang pertama, yaitu syarat puasa yang pertama adalah Islam. Dan Islam ini merupakan syarat sah puasa dan syarat wajib puasa. Bahwasanya seorang muslim diwajibkan berpuasa dan orang kafir tidak wajib berpuasa. Tapi makna tidak wajibnya berpuasanya orang kafir bukan berarti mereka aman dari siksa Allah karena tidak berpuasa, karena tidak wajib. Jawabannya di akhirat nanti mereka akan disiksa karena mereka tidak mengerjakan puasa di dunia. Loh, katanya tidak wajib tapi tetap diadab. Jawabannya karena mereka mampu untuk berpuasa, namun mereka tidak berpuasa, tidak melakukannya, yaitu dengan cara masuk Islam terlebih dahulu. Kemudian dari poin yang pertama ini muncul beberapa cabang masalah, muncul beberapa permasalahan terkait dengan muslim. Kalau begitu orang kafir tidak wajib dan tidak sah berpuasa, iya. Tapi kafir ada dua, ada kafir asli dan kafir murtad, dan masing-masing berbeda hukumnya, masing-masing berbeda hukumnya. Kemudian syarat yang kedua dari syarat puasa adalah balik. Seorang yang telah sampai akil balik, seorang yang sudah balik maka wajib berpuasa. Kalau tadi Islam merupakan syarat wajib dan syarat sah puasa, kalau balik merupakan syarat wajib puasa. Maka orang yang telah sampai akil balik, orang yang telah sampai balik, maka dia wajib untuk berpuasa tatkala datang bulan suci Ramadan. Kemudian di sana ada istilah lain, yaitu tamyiz, yang dikenal dengan istilah mumayyiz. Seorang yang tamyiz, seorang yang mumayyiz, kalau berpuasa dia sah puasanya, tapi dia belum wajib untuk berpuasa. Maka di sana ada dua istilah. Yang pertama istilah baligh, yang kedua istilah mumayyiz atau tamyiz. Seorang yang sudah sampai akil balik, seorang yang sudah balik, maka wajib baginya berpuasa. Kalau seorang yang balik tidak berpuasa, maka dia berdosa, dosa besar. Kemudian di sana ada istilah mumayyiz, di sana ada istilah tamyiz. Seorang yang dia masih mumayyiz, maka dia tidak wajib berpuasa. Tapi kalaupun dia berpuasa, maka puasanya sah. Kapan seorang itu dikatakan balik? Kapan seorang itu dikatakan mumayyiz? Para ulama mengatakan bahwasanya seorang itu dikatakan seorang mumayyiz apabila minimal usia 7 tahun. Kalau seorang anak sudah berusia 7 tahun, maka seorang anak ini dikatakan bahwa dia telah sampai tingkatan mumayyiz. Anak ini telah tamyiz, telah berada dalam masa-masa mumayyiz. Anak ini sudah mumayyiz. Yang kalau anak usia 7 tahun ini berpuasa, maka puasanya sah. Tapi anak usia 7 tahun belum diwajibkan berpuasa. Jadi orang tua jangan memaksa. Pokoknya besok harus berpuasa. Dari mulai sahur sampai nanti maghrib misalkan. Anaknya masih 7 tahun. Jangan, yang ada adalah orang tua melatih si anak ini agar dia terbiasa dengan puasa. Begitu. Karena anak usia 7 tahun ini belum wajib berpuasa. Tapi kalau dia berpuasa, sah puasanya. Dan orang tua kecipratan pahalanya. Baik, itu usia 7 tahun, mumayyiz. Sekarang kapankah seorang itu dikatakan telah balik? Maka jawabannya di sana secara garis besar ada 3. Banyak di sana ciri-cirinya. Tapi para fuqaha menyebutkan bahwasanya di antara yang paling nampak itu adalah 3 hal ini. Pertama, bagi laki-laki, kalau seorang anak laki-laki minimal usia 9 tahun, dan saat usia minimal 9 tahun ini seorang anak ini telah mengeluarkan spermanya, maka dia telah sampai kepada akil balik. Kalau kurang dari itu, ternyata keluar seperti sperma misalkan, atau kita anggap keluar spermanya, maka dia tetap dikatakan sebagai seorang yang mumayyiz, belum balik.
Karena minimal seorang anak laki-laki dikatakan telah akil balik adalah manakala usianya minimal 9 tahun dan dia telah keluar sperma pada usia minimal 9 tahun itu. Maka kalau keluar kurang dari itu, maka dia tetap tidak dikatakan sebagai seorang yang balik. Itu bagi anak laki-laki. Kemudian bagi seorang wanita, apabila seorang anak wanita ini minimal usia 9 tahun dan dia telah keluar darah haid, maka seorang anak wanita ini dikatakan bahwasanya dia telah sampai akil balik. Seorang wanita ini dia telah balik, minimal usia 9 tahun dan dia telah keluar darah haid. Kalau ada seorang wanita usia 8 tahun keluar darah haid, maka dia tetap tidak dikatakan sebagai seorang wanita yang balik, tidak. Karena minimalnya usia 9 tahun. Karena minimalnya 9 tahun. 9 tahun bagi laki-laki keluar sperma, 9 tahun bagi wanita minimalnya keluar darah haid. Maka dia telah dikatakan sebagai seorang yang balik dan wajib berpuasa. Wajib berpuasa. Kalau kurang dari usia 9 tahun keluar darah haid, kurang dari 9 tahun keluar spermanya, maka dia tetap tidak dikatakan sebagai seorang yang balik. Karena para ulama menyebutkan minimal usianya harus 9 tahun. Baik, itu secara ciri-ciri yang kelihatan. Sekarang bagaimana kalau seorang anak laki-laki ini ternyata sampai usia 17 tahun tidak juga keluar spermanya? Ternyata bagaimana kalau si anak wanita ini sampai usia 19 tahun dia tidak keluar juga darah haidnya? Maka kalau begitu dia masih tamyiz, kalau begitu dia masih mumayyiz, kalau begitu dia belum balik. Maka jawabannya tidak. Kalau memang ciri-ciri tanda sperma dan darah haid itu tidak nampak, tidak keluar, maka usia sebagai patokan seorang itu telah balik ataukah tidak. Usia 15 tahun ini merupakan usia dikatakan bahwa saya seorang anak itu baik laki-laki atau wanita, dia telah sampai akil balik. Seorang laki-laki tidak juga keluar spermanya sampai usia 17 tahun. Seorang wanita tidak juga keluar darah haidnya sampai usia 20 tahun misalkan. Tapi karena usianya telah melewati 15 tahun, maka dia telah sampai akil balik. Maka minimal atau maksimalnya dalam usia 15 tahun. Kalau ciri-cirinya tidak kelihatan, maka usia ini sebagai patokan bahwasanya seorang anak itu dikatakan sebagai seorang yang balik. Kalau kurang dari itu, tidak juga keluar spermanya, tidak juga keluar darah haidnya, usia 10 tahun, maka dikatakan anak ini masih mumayyiz dan tidak ada kewajiban baginya untuk berpuasa. Tapi kalau berpuasa, sah puasanya. Usia 16 tahun, usia 17 tahun, seorang anak lelaki dan anak wanita, tapi tidak keluar spermanya, tapi tidak juga keluar darah haidnya. Apakah dia tidak ada kewajiban untuk berpuasa? Jawabannya karena usianya telah melewati 15 tahun, maka wajib baginya untuk berpuasa. Karena 15 tahun merupakan batas maksimal seorang itu dikatakan telah balik. Itu, usia 15 tahun. Maka ini tiga tanda ciri yang dapat kita bedakan antara tamyiz dan balik. Itu bedanya. Kurang dari itu maka dikatakan sebagai seorang anak yang mumayyiz. Seorang anak yang mumayyiz sah puasanya, tapi tidak wajib dia berpuasa. Dan ini pun nanti berkaitan dengan imam sholat. Kalau ada seorang anak itu, seorang anak dia belum wajib sholat karena belum balik, masih mumayyiz. Kemudian dia sholat, maka sholatnya sah selama syarat dan rukunnya terpenuhi. Bagaimana kalau ada seorang anak usia 7 tahun mengimami sholat jamaah? Karena anak ini telah sampai tingkatan mumayyiz, karena anak ini telah mumayyiz, maka dia memimpin sholat, sah sholatnya. Kalau ada anak usia 5 tahun, hafalannya banyak, bacaannya bagus, fasih, jelas, gamblang, 5 tahun mengimami sholat, maka anak ini ketika mengimami sholat, maka sholatnya tidak sah. Karena anak ini belum mumayyiz. Jadi seorang anak dikatakan sah memimpin sholat apabila dia telah sampai tingkatan mumayyiz, usia 7 tahun. Kalau kurang dari itu jangan disuruh jadi imam, nanti tidak sah sholatnya. Baik, ini terkait dengan baligh dan tamyiz, mumayyiz. Seorang yang telah sampai baligh maka dia wajib berpuasa. Dan tadi baligh diantaranya ditandai dengan 3 hal, meskipun banyak lagi yang lain, tapi kita sebutkan 3 saja. Dan seorang yang mumayyiz tidak wajib berpuasa, tapi kalaupun berpuasa sah puasanya. Kapan seorang anak dikatakan mumayyiz? Manakala minimal usia 7 tahun. Sekarang permasalahannya, apabila seorang anak mumayyiz, seorang anak lelaki usia 15 tahun dan belum juga keluar spermanya, di sore hari dia usia 14 tahun, berarti besok di usia 15 tahun dia sudah berada di penghujung usia masa-masa mumayyiznya. Dan usia 14 tahun lebih itu dia belum juga keluar spermanya, sehingga dia masih dalam keadaan mumayyiz. Kemudian saat
saat usia 15 tahun atau saat usia 14 tahun ini, di sore hari ternyata keluar spermanya, sehingga dia telah berubah yang tadinya mumayyiz menjadi baligh. Dia sedang berpuasa, seorang anak ini, anak yang mumayyiz sedang berpuasa. Kemudian kalau sedang berpuasa, dia berubah menjadi baligh karena keluarnya sperma. Apa yang harus dilakukan? Maka jawabannya bagi si anak untuk melanjutkan puasanya. Bagi si anak untuk melanjutkan puasanya. Jadi jangan ketika keluar sperma saat dia sedang puasa kemudian membatalkan puasanya, tidak. Dia lanjutkan puasanya. Ini masalah yang pertama. Kalau anak yang mumayyiz saat dia berpuasa kemudian dia berubah menjadi baligh dengan keluarnya sperma, maka dia wajib untuk berpuasa, lanjutkan. Dan dia tidak perlu untuk mengganti harinya tersebut. Sekarang masalahnya, seorang anak yang mumayyiz ini dia berpuasa, kemudian di malam hari dia keluar sperma, sehingga di hari yang tersebut itu di esoknya dia telah menjadi baligh. Apa yang harus dilakukan? Maka jawabannya dia telah wajib untuk berpuasa. Maka dia mesti dan wajib untuk berpuasa karena dia telah baligh. Ini jadi ada masalah. Masalahnya, kalau ada seorang anak yang mumayyiz usia 10 tahun, seorang anak lelaki, dia sedang dalam kondisi tidak berpuasa. Kalau tadi dalam kondisi puasa tinggal dilanjutkan saja puasanya tatkala berubah menjadi baligh. Dan kalau di malam hari dia kemudian keluar spermanya dan itu merupakan tanda bahwa dia telah sampai akil baligh, maka dia di esok harinya wajib berpuasa, tidak ada masalah, masih muda. Sekarang bagaimana? Kalau seorang anak yang mumayyiz ini dari awal dia memang tidak berpuasa karena memang tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Kemudian di siang hari dia keluar sperma, sehingga dia pun berubah menjadi baligh, sehingga dia telah wajib untuk berpuasa. Apa yang harus dilakukan? Maka jawabannya bagi si anak ini yang dia dalam kondisi belum berpuasa dan memang belum ada kewajiban berpuasa, maka boleh baginya dua hal. Maka boleh baginya untuk menahan diri dari makan dan minum sampai nanti maghrib. Dan boleh juga baginya untuk dia berbuka, untuk dia makan dan minum karena dari awal memang tidak berpuasa. Namun dengan syarat tidak berbuka, tidak makan dan minum di depan orang yang sedang berpuasa. Kemudian, apakah dia wajib untuk mengganti harinya ini? Karena setengah dalam keadaan mumayyiz dan setengah yang lain dalam keadaan baligh. Maka jawabannya dia tidak perlu untuk mengganti harinya ini. Kenapa? Karena bukan dalam keinginannya dia. Itu semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, awalnya mumayyiz kemudian berubah menjadi baligh. Maka dia tidak perlu untuk mengganti, untuk mengqadha harinya tersebut. Yang setengah dalam keadaan mumayyiz, yang setengah dalam keadaan baligh. Itu syarat yang kedua. Terakhir di pertemuan ini, syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah berakal. Syarat yang ketiga adalah berakal. Dan yang namanya berakal ini merupakan syarat wajib dan syarat sah puasa. Orang yang berakal maka dia wajib berpuasa, dan puasanya orang yang berakal itu sah. Selesai permasalahan. Kalau begitu berarti kebalikannya. Orang yang gila, orang yang tidak berakal tidak wajib berpuasa, dan kalau orang yang gila itu berpuasa maka tidak sah puasanya. Betul, benar. Maka orang yang gila dia tidak wajib berpuasa, dan kalaupun orang yang gila ini berpuasa maka puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Dan ini pula merupakan syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib dan syarat sah. Yang kalau ada orang yang sehat, yang waras, yang normal, dari awal dia berpuasa, di siang hari gila. Di siang hari gila. Kalau begitu puasanya batal karena gila. Karena gila tidak wajib berpuasa, dan orang gila kalau berpuasa tidak sah tadi. Sehingga kalau ada orang yang normal di siang hari dia gila, maka puasanya batal. Maka puasanya batal. Nah, dari sini ada beberapa hal yang mesti itu difahami. Yang namanya gila itu ada dua. Ada gila yang disengaja dan ada gila yang tidak disengaja. Ada gila yang disengaja, ada gila yang tidak disengaja. Kalau gila itu tidak disengaja, orang dari awal sudah sahur, kemudian di pagi hari dia dalam keadaan berpuasa, di siang hari dia tiba-tiba gila. Qadarullah, dia berubah menjadi gila tanpa disengaja. Maka orang yang semacam ini puasanya batal, karena tidak sah puasa dari orang yang gila, dan tidak wajib orang gila berpuasa. Maka orang ini puasanya batal, dan orang ini tidak perlu untuk mengganti mengqadha puasanya tersebut. Kenapa? Karena gilanya tidak disengaja. Sekarang kalau gilanya disengaja, misalkan dia sengaja untuk membenturkan kepalanya dengan tembok dan lain sebagainya supaya gila, misalkan dia sengaja begitu, sengaja melakukan itu supaya gila, maka orang yang semacam ini ketika di siang hari misalkan dia berpuasa sudah tidak kuat, aduh pengen batal nanti dosa misalkan, akhirnya sudah dia benturkan saja kepalanya di tembok supaya gila. Ternyata gila,
maka puasanya batal. Puasanya batal. Namun karena kegilaannya itu disengaja, maka dia wajib untuk mengqadha. Wajib untuk mengqadha hari yang dibatalkannya itu. Maka kalau gilanya asli, tidak disengaja, maka tidak perlu mengqadha, tapi batal puasanya. Tapi kalau gilanya disengaja, maka batal puasanya dan dia perlu untuk mengqadha. Termasuk bentuk tidak berakal adalah orang yang pingsan atau orang yang tidak sadarkan diri. Orang yang pingsan dan orang yang tidak sadarkan diri. Orang yang pingsan dan orang yang tidak sadarkan diri pun ini ada beberapa bentuknya. Ada beberapa bentuknya. Ada yang disebabkan disengaja, ada yang disebabkan karena tidak disengaja. Dan masing-masing ini pun berbeda hukumnya. Kalau orang yang pingsan atau orang yang tidak sadarkan diri atau orang yang mabuk tidak disengaja, kemudian dia pingsan. Orang yang mabuk, tiba-tiba dia mabuk. Karena mabuk bukan hanya minum-minuman saja. Misalkan ada orang itu kalau misalkan mencium sesuatu dia malah mabuk, hilang akalnya misalkan. Dia mencium sesuatu, tidak disengaja, maka hilang akalnya. Maka apa yang harus dilakukan dan bagaimana kondisi puasanya? Kalau dia pingsannya dari sebelum masuknya waktu fajar, dia pukul 4 misalkan, waktu fajarnya 4:30. Pukul 4 dia pingsan, padahal dia sudah niat ingin berpuasa. Pukul 4 pagi saat sebelum sahur dia pingsan. Atau dia mabuk, hilang akalnya, tapi tidak disengaja. Seharian full sampai maghrib. Seharian full sampai maghrib. Saat azan berkumandang maghrib, dia sadar, bangun dari pingsannya, bangun dari mabuknya, bangun dari komanya, bangun dari ketidaksadarannya. Maka bagaimana puasanya tersebut di hari itu? Maka jawabannya, puasanya ya sudah, dia tidak ada kewajiban berpuasa dan dia tidak perlu untuk mengganti puasanya. Ini bagi orang yang keadaannya pingsan dan hilang kesadaran dan mabuk karena tidak disengaja. Itu yang pertama. Jadi pingsannya memang seharian full. Kemudian bagaimana kalau pingsannya itu tidak seharian full? Dari awal dia sahur, kemudian dia berpuasa. Pukul 12 siang atau pukul 11 siang dia pingsan. Atau dia tidak sadarkan diri, atau dia koma, atau dia mabuk, hilang akalnya. Kemudian asar bangun. Tadi kan orang yang berakal wajib berpuasa. Kalau begitu orang yang tidak berakal tidak wajib berpuasa dan tidak sah puasanya. Bagaimana dengan hal yang ini? Jawabannya, kalau orang pingsan, orang tidak sadarkan diri, orang mabuk bukan karena disengaja, maka sah puasanya, tidak batal. Ini bedanya. Kalau misalkan dia hilang akalnya itu dari sebelum masuknya fajar, maka pertama dia tidak perlu berpuasa karena memang dalam kondisi pingsan, maka dia tidak perlu mengqadha. Tapi bagaimana kalau di siang hari dia pingsan karena tidak sengaja? Maka jawabannya, kalau dia bisa bangun sebelum berbuka, maka puasanya sah, tidak batal puasanya. Sehingga dia sah, puasanya tinggal lanjutkan saja. Sekarang bagaimana kalau misalkan jam 11 siang dia pingsan, 11 siang tidak sadarkan diri, 11 siang mabuk, bangun-bangun jam 8 malam. Apakah puasa di hari itu sah? Karena dia telah melewati beberapa jam di awal dalam kondisi sehat walafiat dia berpuasa. Jawabannya, karena dia tidak disengaja, maka puasanya tetap dikatakan puasa yang sah. Itu bedanya. Maka ini banyak perincian ini. Itu bedanya. Kalau pingsan dan tidak sadarkan dirinya itu karena tidak disengaja. Kalau pingsannya itu, tidak sadarkannya itu karena disengaja. Dia tahu kalau mencium aroma ini dia akan pingsan. Dia tahu kalau misalkan dia mencium aroma ini dia akan mabuk. Sengaja begitu. Dia tahu kalau misalkan dia berkendara, maka dia akan pingsan misalkan, akan tidak sadarkan diri. Kemudian dia lakukan itu dalam kondisi tahu. Maka orang semacam ini, maka dia wajib untuk mengganti puasanya. Sekalipun misalkan jam 11 siang dia berpuasa sampai pukul 11 siang, kemudian dia hilang akalnya sampai jam 1 siang, puasanya batal. Kalau orang semacam ini puasanya batal, tapi dia wajib untuk menahan diri sampai maghrib dan dia wajib untuk mengganti harinya itu. Ini bedanya kalau orang pingsan tidak sadarkan diri karena tidak disengaja dengan orang yang pingsan tidak sadarkan diri mabuk karena disengaja. Bedanya pertama, dia batal puasanya, orang yang disengaja ini pertama batal puasanya. Yang kedua, dia wajib untuk menahan diri dari makan dan minum. Dan yang ketiga, dia wajib mengganti. Kalau orang yang pertama, dia tidak disengaja pingsan, meskipun hanya 2 jam pingsan, maka puasanya sah, tidak batal. Dan dia tidak ada kewajiban untuk mengganti puasanya tersebut. Itu bedanya antara yang sengaja dengan tidak sengaja. Maka konsekuensi yang disengaja ini jauh lebih berat daripada yang tidak disengaja. Baik, itu diantaranya.
Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita bahas di 3 syarat ini dulu. Yang pertama muslim, yang kedua balik, yang ketiga berakal. Nanti masih ada 6 lagi. Insya Allah pembahasan tentang syarat ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat khususnya untuk saya pribadi. Dan barangkali ada 1-2 pertanyaan sebelum kita tutup, maka